Saya tuh tahu bahwa kalian tuh suka baper. Saya juga kadang baper juga. Menyindir itu artinya gini, mereka membuat statement yang tidak menyebut nama kalian, tapi kalian lah yang dimaksud. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Saya adalah orang yang pertama kali menyebut istilah Gapi Bis. Buat kalian yang nggak tahu Gapi Bis adalah bisnis dalam Gapi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, itu tentang bagaimana caranya jualan Gapi, bagaimana caranya menghadapi persaingan, bagaimana caranya ketika pasar sedang lesu, bagaimana caranya untuk mendongkrak harga pasar menjadi lebih baik lagi. Di konten sebelum ini, saya sudah mengajarkan tentang branding. Jadi supaya kalian dapat berkompetisi tanpa harus merendahkan kompetitor kalian. Tapi hari ini, saya akan mengajarkan di sisi lainnya, yaitu tentang mental. Ketika kalian ingin berbisnis Gapi, pastikan dulu mental kalian itu sudah benar. Karena ketika mental kalian tidak benar, adanya persaingan, adanya pasar sedang lesu, atau ada orang yang merusak harga menurut kalian, itu akan sangat mengganggu kalian dan akan sangat membuat kalian itu drop. Sedangkan kami, atau kalian juga yang sudah menjalani bisnis ini, pasti tahu bahwa bisnis ini itu ada pasang dan surut. Ada masa sedang laris, ada masa sedang sepi. Hari ini tanggal 21 September 2020, saya berhasil memecahkan rekor penjualan saya sendiri, yaitu penjualan 50 paket yang akan saya kirim ke seluruh Indonesia. Banyak yang bilang tanggal tua, banyak yang bilang adanya semakin banyak pesaing, ada yang bilang harga itu dijatuhkan, itu akan mempersulit kita dalam bisnis ini. Tapi yang saya rasakan, saya tidak pernah terpengaruh dengan tanggal tua, dengan pandemi bahkan, atau mungkin dengan persaingan, saya tidak pernah peduli. Dan hasilnya, apa yang saya capai, itu adalah memecahkan apa yang pernah saya capai sebelumnya. Buat kalian yang ingin fokus dalam bisnis Gapi, saya ingin memberikan sebuah ilmu yang sebenarnya ini terdengar cukup sepele, karena jarang orang yang berfokus pada mental. Banyak orang yang selalu bertanya, "Bang, gimana cara membuat Gapi kita itu bisa dihargai mahal? Bang, bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah besar?" Banyak orang yang sudah bicara tentang itu, tapi mungkin channel saya ini yang paling jujur dan paling tajam untuk membahas materi tersebut. Tapi hari ini agak berbeda. Saya ingin memberikan sebuah ilmu yang menurut saya itu paling berharga, dan itu menentukan 80% kesuksesan kalian dalam bisnis apapun. Saya bisa bicara begini karena bisnis saya tidak hanya ini. Saya punya toko handphone, saya punya vape store, saya juga punya boba. Jadi buat kalian tuh yang suka minuman kekinian, terus kalian nggak suka kopi, mungkin kalian bisa jajan boba. Saya nggak akan menjelaskan boba di sini ya. Basicnya adalah hal ini yang ingin saya bagikan, itu membuat saya dapat bersaing, saya dapat eksis, saya dapat terus berjalan dalam bisnis tanpa harus terpengaruh kompetitor. Kompetitor itu akan selalu ada, dimanapun kalian bermain, entah pasar bawah, tengah, atau atas. Yang pasti adalah pastikan mental kalian itu berfokus hanya pada diri kalian sendiri. Seandainya ada kompetitor yang lebih baik, ambillah ilmu yang bisa kalian ambil, terapkan ilmu yang bisa kalian terapkan, tapi jangan pernah membenci apa yang mereka lakukan yang membuat bisnis kalian itu jatuh. Selalu pelajari dari apa yang kompetitor lakukan, tapi jangan pernah menghujat mereka. Ketika orang itu menjatuhkan kompetitor, mereka tidak sadar bahwa dirinya itu tidak semakin bertambah kuat. Tapi kalau saya, siapapun kompetitor saya, atau siapapun orang yang ada dalam satu lini bisnis saya, itu selalu saya jadikan sebagai guru. Jadi saya tidak pernah punya keinginan untuk merendahkan, tapi saya selalu mendidik diri saya untuk selalu belajar dengan siapapun kompetitor kita. Sebelum saya melanjutkan ilmu yang akan saya bagikan, saya ingin memberikan apresiasi kepada salah seorang yang telah order di Gapi Indonesia. Ada dari Jakarta bernama Bro Ewits. Beliau ini order senilai 1.130.000, dan setahu saya, dari database saya, beliau ini baru order di saya itu 1 kali. Ordernya adalah 2 pasang metal snakeskin blacktail dan 1 pasang tuxedo koi white ear dan 2 pasang white tuxedo. Saya mau cerita sedikit tentang tuxedo koi white ear ya. Jadi kalau yang kalian tahu tuxedo koi itu kan sudah banyak beredar nih.
Tapi kenapa kok saya masih bisa ngejual Tuxedo Koi White Ear itu dengan harga yang bagus? Yang ingin saya bocorkan kepada kalian adalah cari nilai dari barang kalian sendiri. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan siapapun yang menjual jenis yang sama dengan kalian, tapi cari nilai tambah atau keunggulan dari produk kalian. Tuxedo Koi saya itu memiliki genetik bubble eye. Jadi buat kalian yang nggak tahu bubble eye atau bubble eye atau bubble eye Bubble eye itu adalah gelembung di bawah mata. Itu seperti ikan mas koki. Dan ketika itu terjadi di ikan gapi, itu adalah merupakan nilai plus atau kekuatan dari produk yang saya miliki. Jadi mau ada orang menjual Tuxedo Koi harga 20.000, 50.000 atau 100.000, saya tidak akan terpengaruh dengan mereka yang menjual di bawah harga saya, karena saya tahu ujung tombak dari produk saya. Balik ke topik utama ya, tentang mental. Jadi ketika kalian menjalani bisnis ini dan kemudian kalian menemui rintangan yang kalian lihat itu sebagai rintangan, segera ubah mental kalian. Itu adalah sebuah pelajaran. Jadi contoh nih ya, ketika ada kompetitor kalian itu menyinggung kalian, menyindir kalian, ini sering terjadi dalam dunia hobi ya. Menyindir itu artinya gini, mereka membuat statement yang tidak menyebut nama kalian, tapi kalian lah yang dimaksud. Itulah kenapa kok dalam video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang, jangan baperan. Karena orang yang baperan itu sulit untuk sukses. Dan saya lebih suka untuk berfokus pada diri kita sendiri. Walaupun orang menyindir kita, kita harus tetap arahkan mental kita atau layar kita itu menuju tetap ke depan, ke tujuan kalian. Saya tuh tahu bahwa kalian tuh suka baper. Saya juga kadang baper juga. Tapi saya selalu tahu, ketika layar saya arahkan kepada kompetitor, itu artinya kapal saya berhenti atau berubah halauan ke arah kompetitor saya. Tapi ketika saya tetap memandang lurus, saya tahu ada orang yang menyindir, ada orang yang berusaha menjatuhkan, perjalanan saya itu akan tetap semakin dekat kepada impian. Maju terus, Indonesia!